Laporte kirim pesan ke fans Man City setelah kartu merah. Bintang Manchester City, Aymeric Laporte telah meminta maaf atas penampilannya yang mengecewakan dalam kekalahan 2-0 timnya dari Crystal Palace di Liga Premier pada Sabtu sore. Pemain internasional Spanyol itu secara kontroversial diusir wasit Andre Mariner setelah menjatuhkan Wilfried Zaha yang merupakan salah satu pemain Palace yang paling berpengaruh pada hari itu. Setelah kekalahan kedua City di Liga musim ini, Laporte turun ke media sosial untuk meminta maaf atas kesalahan pertahanannya yang memainkan peran utama dalam hasil tersebut saat ia menerima kartu merah pertamanya sejak tiba di Manchester pada 2018. Mantan pemain Athletic Bilbao itu menulis, "Benar-benar kecewa dengan hasil hari ini. Sulit untuk mendapatkan kartu merah pertama saya mengenakan seragam ini. Penghargaan untuk semua orang karena berjuang di lapangan sampai akhir. Maaf atas kekalahannya. Masih banyak yang harus kita ambil. Kalah bersama, menang bersama. Terima kasih atas dukungan tanpa syarat. Sayang kalian, ayo City." Laporte telah menjadi salah satu pemain City yang terbaik dan paling konsisten sejak Agustus, dan penampilannya bersama Ruben Dias di bek tengah telah membuat John Stones tetap di bangku cadangan sejak dia kembali bugar. Setelah memainkan peran kecil untuk timnya di sebagian besar musim sebelumnya, Laporte telah merebut kembali perannya di starting 11 setelah serangkaian penampilan solid di jantung pertahanan musim ini. Kartu merahnya melawan Palace akan membuatnya absen dari derby Manchester di Old Trafford akhir pekan depan, karena City mengincar kemenangan pertama mereka di kandang rival lokal mereka dalam 3 musim. Guardiola yakin De Bruyne bisa membuat lebih banyak sejarah. Playmaker Belgia telah memainkan peran penting dalam kesuksesan klub baru-baru ini. Sejak bergabung dari Wolfsburg pada Agustus 2015, menciptakan beberapa momen terbesar dan paling terkenal kami. Pemain berusia 30 tahun itu memiliki 70 gol dan 108 assist dalam 274 penampilan, mengangkat setiap trofi domestik, dan Guardiola mengatakan gelandang serang itu bekerja keras setiap hari untuk menambah koleksinya. "Semua yang telah kami lakukan di tahun-tahun ini adalah berkat orang seperti dia," kata Guardiola setelah kekalahan Sabtu dari Crystal Palace. "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan merupakan orang yang luar biasa. Dia berusaha lebih dan lebih setiap hari." Pada hari Sabtu, dia membuat langkah baru dalam banyak hal. Pada 10 versus 11, kami mencoba untuk menempatkan dia lebih di samping untuk menciptakan dengan bakatnya untuk striker kami. Dalam musim, ada pasang surut dan momen besar dan penting untuk menjadi kuat di sini dan positif, dan Rabu depan melawan klub Brugge adalah tantangan lain, peluang lain. Inilah apa adanya. Kevin tahu itu. Dia telah melakukan lebih dari baik sejak dia tiba di sini, dan dia ingin terus melakukannya. Kevin De Bruyne dicoret untuk derby Manchester. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, dilaporkan beresiko kehilangan tempat awalnya untuk derby Sabtu dengan Manchester United. Pemain internasional Belgia sebagian besar telah berjuang untuk membuat dampak yang konsisten musim ini, menorehkan 3 gol dan 1 assist dari 12 pertandingan di semua turnamen. Lebih jauh lagi, De Bruyne hanya bertahan selama 59 menit dari kekalahan kandang 2-0 hari Sabtu dari Crystal Palace, dan penampilannya seharusnya bisa membuat Pep Guardiola membuat panggilan seleksi besar untuk akhir pekan depan. Menurut The Sun, De Bruyne berkeringat di atas tempatnya di 11 pertama Guardiola untuk derby di tengah penampilannya yang mengecewakan di musim 2021-2022. Penyebab pemain berusia 30 tahun itu tidak terbantu oleh sejumlah masalah cedera, tetapi Guardiola memiliki Ilkay Gundogan menggedor pintu menjelang perjalanan ke Old Trafford akhir pekan depan. De Bruyne telah memulai setiap pertandingan untuk City di Liga Champions sejauh musim ini, dengan Citizen sekarang bersiap untuk menyambut klub Brugge di Etihad pada hari Rabu. Guardiola berharap City comeback saat hadapi klub Brugge. Pep Guardiola telah meminta City untuk tetap positif dan fokus kembali pada pertandingan Liga Champions Rabu melawan klub Brugge menyusul kekalahan dari Crystal Palace. Meskipun demikian, Guardiola menegaskan bahwa kemunduran sesekali adalah hal biasa selama satu musim.
menandai pertandingan grup A Liga Champions Rabu dengan Brugge sebagai kesempatan sempurna untuk kembali ke jalurnya. Standar kami sebagai sebuah tim, secara individu dan kolektif sangat tinggi. Kami tahu betapa sulitnya mempertahankannya. Semua pemain top yang telah membantu kami mencapai apa yang kami capai selama 4 atau 5 tahun terakhir. Dalam musim ini ada momen tinggi, rendah, dan momen besar dan penting untuk menjadi kuat di sini dan positif. Rabu depan adalah tantangan lain, kesempatan lain untuk melakukan itu. Alami masalah jantung, Sergio Aguero dapat pesan menyentuh dari Raheem Sterling. Penyerang Barcelona Sergio Aguero mengalami kelainan pada detak jantungnya atau aritmia jantung. Aguero pun mendapatkan dukungan dari mantan rekan antar rekan timnya di Manchester City, Raheem Sterling. Diagnosa awal dokter adalah Aguero memiliki aritmia jantung, tetapi hal tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kondisinya. Mendengar kondisi mantan rekan timnya, Sterling pun mengunggah foto mereka bersama di Twitter. Pemain berusia 26 tahun tersebut mendoakan agar Aguero segera pulih. Tetap kuat saudaraku, Sergio Aguero. Kami semua bersamamu. Semoga cepat sembuh, tulis Sterling melalui akun Twitternya @sterling7. Selain Sterling, Man City turut mendoakan kesehatan Aguero melalui Twitter mereka @mancity. Semua orang di Manchester City berharap Anda cepat pulih. Meski begitu, tes lebih lanjut akan dilakukan kepada Aguero untuk mengetahui tingkat keparahan penyakit yang dideritanya tersebut. Dia mungkin harus absen saat Barcelona melawan Dinamo Kiev di Liga Champions 2021-2022. Lupakan Crystal Palace, Ruben Dias minta Man City move on. Kapten Manchester City, Ruben Dias mengingatkan skuad The Citizens untuk segera melupakan kekalahan yang mereka terima dari Crystal Palace tadi malam. Dias ingin City langsung mengalihkan fokus ke laga kontra klub Brugge di tengah pekan depan. Manchester City meraih hasil yang sangat mengecewakan saat menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium Sabtu 30 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, pada pertandingan tersebut, The Citizens menelan kekalahan dengan skor 2-0. Menanggapi hasil tersebut, Ruben Dias sama sekali tak menampik bahwa timnya sangat kecewa. Namun Dias mengingatkan City untuk segera move on dengan mengalihkan fokus ke laga berikutnya di kontra klub Brugge di Liga Champions. Yang ada di pikiran saya adalah pertandingan berikutnya, ujar Dias dilansir dari laman resmi Man City. Jika melihat penampilan kami meski harus bermain dengan satu pemain lebih sedikit, kami menunjukkan performa kami lebih baik dari mereka. Itulah semangat yang kami butuhkan. Pada hari ini, itulah nilai positif yang kami tunjukkan. Kami menunjukkan karakter dengan berjuang hingga akhir. Dalam hidup ini, Anda harus selalu bangkit dan membalikan keadaan. Selalu ada kesempatan untuk membalikannya. Hari ini saya merasakan sesuatu yang saya rasa akan sangat penting dalam perjalanan kami di masa depan. Ini adalah pekan yang sangat penting dan sama seperti sebelumnya, kami akan fokus untuk masa depan dan kami akan berada di sana, pungkasnya.